Kejaksaan Agung resmi membongkar kasus korupsi yang melibatkan petinggi PT Pertamina Subholding serta kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S. Nah, yang bikin heboh lagi nih kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai 193,7 triliun untuk tahun 2023. Kok bisa sebesar itu, gimana nih ceritanya? Kira-kira siapa aja yang terlibat? Nah, kita mau membahas secara lebih detailnya lagi sama dengan Abra Talatop, Kepala Center Food Energy and Sustainable Development Indef, dan Mas Andri Satrio dari Peneliti Center of Industry Trade and Investment. Selamat datang Mas Andri, Mas Abra. Selamat pagi, Bila. Selamat pagi juga. Terima Ini kasih kita sudah diundang. sama-sama. Kita di sini sambil puasa ya. Kebetulan ini hari ketiga puasa kita. Selamat berpuasa Selamat semua. berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar sampai akhir. Amin. Amin. Nah, di sini kita juga ada co-host kita ini, Ya, Mas halo. Agung Satria. Mungkin mau kenalan dulu, Mas Agung. Oke, salam kenal teman-teman semua ya. Ini baru kali ini ya, akhirnya on fame nih setelah sekian lama di belakang layar doang nih. Oke, gimana nih Bila? Kita ini mau bahas apa nih sekarang nih? Kita mau bahas yang lagi hot banget nih, Mas Abra, Mas Andri ya, di sosmed, di berita-berita nasional gitu ya, tentang kasus korupsi PT Pertamina. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Kayak masyarakatnya lagi banyak ngobrolin sebenarnya apa sih kasus korupsi ini, seperti apa sih Mas sebenarnya? Ya, ini memang menjadi pemberitaan yang sangat panas sekali dalam 1 minggu terakhir ini, karena yang pertama ini kan masyarakat merasa dikecewakan ya, dalam tanda kutip diprank ya oleh negara, dalam hal ini adalah Pertamina, karena selama ini sebagai konsumen loyal Pertamina, khususnya untuk pembelian produk BBM non subsidi Pertamax, ada isu bahwa katanya BBM jenis RON 92 atau Pertamax itu selama ini merupakan hasil oplosan. Yang diragukan kualitasnya, diragukan spesifikasinya. Nah, itu berangkat dari memang adanya dugaan skandal korupsi oleh Kejaksaan Agung terhadap para pejabat Pertamina. Tetapi kan kita juga mendengar adanya bantahan sendiri dari Pertamina bahwa BBM yang mereka jual sebetulnya sudah sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Dan bahkan sudah ada hasil uji lab dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah Lemigas dan juga BPH Migas di bawah Kementerian SDM, ya, semuanya untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan spesifikasi. Tapi karena isu ini sudah terlanjur bergulir menjadi bola salju yang menimbulkan distrust, ya tentu kita pingin supaya kepercayaan ini pulih, ya salah satunya dengan apa? Dengan proses hukumnya ini bisa dipercepat. Nah, tetapi kan kita paham pastinya aparat penegak hukum dalam halnya kejaksaan, tentu proses itu ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya ada alat bukti yang harus dilakukan, pemeriksaan kepada pada saksi dan sebagainya. Tetapi kerugian yang ditaksir 193,7 triliun itu memang kan sifatnya masih umum ya. Dan ini tentu nanti bisa diperdebatkan di persidangan, baik dari sisi Pertamina maupun dari sisi Kejaksaan Agung sendiri. Dan disitulah peran penting data, kemudian juga penjelasan dari para saksi ahli dari masing-masing pihak. Dan secara umum memang modus korupsi yang diduga terjadi ini sebetulnya ada di dalam 3 klaster. Pertama, klaster di proses kilang. Ada dugaan bahwa Pertamina dan termasuk KPI di dalam rapat koordinasi optimalisasi hilir ini mencoba membatasi penyerapan bahan bakar minyak di dalam negeri, sehingga memilih untuk membeli minyak mentah dari luar. Kemudian kedua, klaster di aspek Patraniaga atau di hilirnya Pertamina, diduga ada proses fraud dengan membeli atau mengadakan BBM RON 92 atau Pertamax, tetapi dengan harga RON 90 atau Pertalite. Nah, ini kan juga masih tentunya nanti harus dibuktikan di persidangan. Dan yang ketiga adalah di klaster pengiriman ataupun shipping. Itu juga diduga terjadi markup. Ada fee yang berlebihan yang dipungut oleh Pertamina Shipping Indonesia. Dan ini semua tentunya nanti harus diuji lagi di persidangan. Dan ya masyarakat tentunya dengan angka yang sebesar itu
tentu kekecewaannya pasti besar. Maka itu memang harus segera diungkap, dan siapa saja yang terlibat di dalam skandal ini juga ini menjadi momentum. Menurut saya momentum untuk pembenahan tata kelola migas nasional, yang pada akhirnya kita berharap ada proses pembelajaran dan bisa menciptakan efisiensi di industri migas kita. Iya. Sorry tadi RON 92 dibalik lagi dengan harga RON 90 atau kebalik? Iya, pengadaan RON 90, kebalik tadi. Pengadaan RON 90 tetapi diklaim harganya itu dengan harga 92. Terus di blending RON 90. Kemudian di blending atau ya kemudian liar menjadi oplosan gitu. Gitu. Jadi ya ini nanti harus diuji juga apakah memang skema blending ini itu sesuatu yang lazim dilakukan di industri migas kita. Karena ada juga beberapa pandangan bahwa sebetulnya blending itu sesuatu yang lazim. Yang penting di hilirnya nanti BBM memang dibeli oleh masyarakat itu sudah sesuai dengan spesifikasi dan sudah ada sertifikasinya yang diuji oleh migas. Gitu. Yang jadi permasalahan adalah kan sebetulnya bagaimana yang 90 tadi dibeli dengan harga 92. Itu yang sepertinya netizen miss juga kan. Iya, betul. Bahwa lebih banyak ngomongin tentang oplosan, padahal kan itu salah satu korupsinya itu adalah pembelian itu dengan harga yang berbeda ya. Betul. Dan saya yakin sebetulnya dalam proses pengadaan ya BBM baik yang minyak mentah maupun BBM sudah jadi, sebetulnya kan juga proses procurement-nya, kontraknya itu semua jelas, ya kan? Ada rapat-rapat yang dilakukan. Makanya saya pikir pasti nanti di persidangan itu semua akan diungkap dokumen semuanya dalam pengadaan. Ya, kemudian apakah memang terbukti terjadinya markup dan kenapa harga RON 92 yang digunakan sebagai referensi untuk melakukan pembelian RON 90 itu juga mungkin nanti pasti ada penjelasan, ada justifikasi dari pihak Pertamina. Nah, tetapi kan yang paling penting adalah produk akhir yang dibeli masyarakat memang harus sesuai dengan yang mereka beli gitu. Jangan sampai mereka ditipu. Yang dibeli 92 tetapi barang yang datang atau yang diterima adalah 90. Nah, itu meskipun sekarang sudah ada uji sampling ya di beberapa depo dan juga SPBU, tapi ini kan kejadian 6 tahun lalu ya, 2018 sampai 2023. Nah, saya pernah juga mendorong pemerintah dan Limigas juga untuk mengeluarkan hasil lab di tahun-tahun itu. Kan pastinya kan ada berkala ya. Ada berkas-berkas yang disimpan kan. Nah, itu juga bisa ditunjukkan bahwa mereka selama itu sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan, melakukan melakukan uji sampling terhadap BBM yang dijual oleh Pertamina dan seluruh SPBU swasta lainnya, bukan hanya Pertamina. Jadi dengan yang kemarin DPR menguji di SPBU itu sebenarnya lucu juga. Iya. Ya mungkin dari sisi konsumen kira-kira gimana? Gimana itu, Mas? Apakah ya, lucu juga kalau 2018 kejadian 2018 sampai 2023, tapi diujinya di 2025. Wah, ini nggak ada penyelewengan sesuai standar. Iya, orang udah 2025 gitu. Betul. Jadi memang ya ini paling tidak itu kan cara pemerintah dengan DPR untuk menenangkan masyarakat. Karena ini kan dengan adanya isu ini tentu tidak bisa dipungkiri pasti menimbulkan distrust kepada Pertamina sebagai BUMN. Dan resikonya ketika distrust ini terus mencuat ya, terus bergelinding, ini kan ada dua. Pertama, masyarakat tidak percaya dengan BBM non subsidi sehingga ada potensi shifting untuk pembelian BBM subsidi karena mereka anggap beli Pertamax 92 itu isinya Pertalite. Jadi bahasanya ini Pertalite tanpa antri gitu, fast track gitu kan. Ada meme-nya itu muncul. Jadi dikhawatirkan nanti ini akan menjadi beban negara juga karena nanti kuota untuk BBM subsidi dalam hal ini Pertalite bisa over kuota. Itu pertama. Yang kedua, ini juga ada resiko shifting dari Pertamina ke SPBU swasta lain. Nah, dalam jangka panjang ini tentu juga punya dampak negatif terhadap negara kita karena selama ini kan Pertamina kalau merujuk data yang saya dapatkan di tahun 2022, market share Pertamina dalam BBM non subsidi itu 88%. Jadi memang cukup besar. Dengan adanya isu ini memang nanti dikhawatirkan pasar atau share dari Pertamina akan terus tergerus. Tergerus pertama tadi beralih ke Pertalite, yang kedua tergerus beralih ke swasta. Nah, kalau sampai Pertamina nanti di hilirnya tadi penjualan BBM tergerus yang non subsidi, ini kan nanti akan berdampak di sisi midstream, kilang. Produksi kilang, ya kemudian penyerapan BBM minyak mentah dari dalam negeri juga bisa berkurang. Dalam jangka panjang, nanti
kita khawatir kita akan lebih preference untuk melakukan impor BBM yang sudah jadi daripada mengolah dari dalam negeri. Nah, ke depan ini akan dikhawatirkan akan menekan ya tentunya cadangan devisa kita, akan mempengaruhi neraca perdagangan kita. Dan dengan kondisi saat ini saja ya Pertamina masih menjadi mayoritas pangsa di hilir, defisit perdagangan migas kita di tahun 2022 ya waktu itu aja sudah mencapai 24 miliar dolar, meningkat hampir 2 kali lipat di tahun 2018. 2018 defisit migas kita baru sekitar 14 miliar dolar, kemudian meningkat tadi menjadi 24 miliar dolar di tahun 2022. Dan ini dalam jangka panjang tentu akan berbahaya buat ekonomi kita kalau sampai terus kita dininak-bobokan dengan kita hanya berharap bergantung dari BBM dari luar negeri. Padahal ada target dari presiden juga kan 1 juta, lifting 1 juta. Betul. Apalagi ada lifting. Barel, kan? Ini kan sekarang sedang terjadi fenomena declining ya dalam produksi migas kita. Dari tadinya sekitar 800 ribuan, sekarang hanya 600 ribu, stagnan di 600 ribu. Kita targetnya 1 juta. Nah, kalau kita pengen naikin ke 1 juta barel kan hasilnya investasi di hulu juga harus bagus kan. Sedangkan kalau dalam data yang saya baca itu dari 2018 sampai 2023 rata-rata investasi di hulu migas kita tuh stagnan di angka 10 sampai 12 juta dolar per tahun. Nah, investasi hulu mau bagus bagaimana caranya? Mereka juga butuh kepastian pasar baik di dalam maupun di luar, terutama di dalam, di domestik harus bisa diserap oleh kilang. Nah, makanya kan pemerintah kan mengeluarkan regulasi Permen SDM nomor 24 tahun 2018, kemudian diperbarui nomor 18 tahun 2021, di mana dalam Permen SDM tersebut, Pertamina dan juga badan usaha lain memprioritaskan untuk menyerap dari produksi dalam negeri, sehingga tadi investasi di hulu itu memiliki insentif. Mereka tertarik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam negeri, karena tadi ada market di dalam yang akan diprioritaskan. Tetapi kan adanya dugaan bahwa Pertamina dalam hal ini kilang Pertamina mengurangi untuk penyerapan di dalam dan memprioritaskan dan membeli dari luar, itu kan menjadi disinsentif sendiri ya. Nah, itu saya pikir juga ini kemana-mana nih efeknya kalau misalnya bolanya liar dalam artian bisa berdampak negatif buat Pertamina, buat negara. Dan dari yang tidak kalah menarik juga ini kan dalam konteks ini siapa aja yang terlibat ya, bola liar ke para oknum-oknum bukan hanya di dalam tetapi di luar Pertamina, baik dari sisi pemerintah maupun pejabat pemerintah saat itu. Ahok udah bicara. Gitu, dan kita lihat Ahok beberapa hari terakhir kan sudah mulai speak up ya, bahwa sebagai komisaris utama pun ketika itu dia sudah merasa aneh, janggal dengan adanya permainan-permainan di internal dan sudah berusaha menyuarakan ya, dan saya yakin sebetulnya seluruh proses itu sudah didokumentasikan ya di dalam notulensi rapat baik oleh komisaris dan juga dewan direksi. Tinggal nanti kan pembuktian di persidangan mana yang memang make sense dan memang sesuai dengan regulasi. Gitu. Tapi lucu juga sih kenapa Ahok yang diundang, karena kan Patra Niaga punya komisaris juga, KPI punya komisaris juga, betul. Pertamina Shipping punya juga kan, betul. Justru Ahok yang komisaris dari holding Pertamina justru yang suruh ngomong, memang disuruh nyanyi kayak. Iya, jadi yang menarik kenapa Ahok mungkin Ahok ini sebagai salah satu yang punya daya tarik ya dalam konteks politik nasional. Ya ini ya diharapkan nanti bisa turut mendorong pembongkaran. Ya kita tidak tahu apakah Ahok sendiri terlibat ataupun mengetahui ataupun bahkan melakukan pelanggaran juga dalam konteks perannya sebagai komisaris utama. Itu kan nanti di persidangan lagi dibuktikan semua. Yang kita berharap semua catatan-catatan rapat, semua keputusan itu nanti bisa didukung dengan data dan didukung dengan regulasi yang ada. Dan memang karena ini dalam konteks kebijakan impor dan ekspor minyak mentah maupun BBM, ini juga punya peran dari otoritas dalam hal ini Kementerian SDM. Tentu pejabat di Kementerian SDM saat itu juga tentunya punya tanggung jawab, punya porsi tanggung jawab juga, sehingga terjadi kasus yang mengejutkan kita semua ini. Gitu. Oke, nah ini Mas, kalau kita bicara tadi Ahok nih sebagai komisaris utama kan dia bilang bahkan nggak punya kekuatan gitu ya untuk mengatur secara operasional dari Pertamina, bahkan subholdingnya itu sendiri. Nah, ini apakah
memang penyalahgunaan tata kelola migas ini emang sudah sistemik gitu Mas, penyalahgunaannya atau bagaimana? Iya. Ya kalau dari statement Ahok yang kita dengarkan memang terasa sangat berat sekali ya untuk bisa memutus mata rantai terjadinya proses korupsi di dalam tata kelola migas. Dan memang karena sebegitu tertutupnya ya sektor ini dari jangkauan publik, ya tentu memang yang harus didorong adalah transparansi. Nah, salah satu transparansi yang memang ideal itulah proses pengadaan, procurement-nya. Maka memang ada upaya pemerintah juga kan untuk bisa melakukan transparansi itu tata kelola dengan mendorong adanya digitalisasi pengadaan. E-katalog itu menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi sehingga diharapkan dalam proses pengadaan itu terjadi efisiensi. Ada proses bidding dengan lebih fair sehingga bisa menghasilkan harga yang lebih kompetitif baik buat badan usaha maupun pada akhirnya buat konsumen juga kan. Nah, kenapa proses bidding secara digital tadi tidak berlangsung di Pertamina itu nanti juga perlu kita ungkap jadi pertanyaan. Dan ataukah mungkin Pertamina sudah melakukan? Kita kan nggak tahu, ini baru dari satu sisi pihak aja dari Pak Basuki Cahayapurnama kan. Kita juga nanti di persidangan akan dibuka semua terang-terangnya seperti apa kondisinya saat itu. Gitu. Ya kan bahkan kita dari sisi konsumen ya kan kemarin sangat ini banget Mas ya dibatasin dengan aplikasi My Pertamina itu kan ya untuk beli Pertalite gitu kan harus ada harus QR code-nya itu ya kalau nggak salah ya. Masa untuk tender senilai itu masa nggak ada sih, harusnya kan mungkin ada, cuma kita kan belum tahu aja seperti apa faktanya seperti apa. Betul. Nah mungkin Mas Andri nih kita mau tanya juga, kira-kira nih selain tadi yang udah dijelaskan Mas Abra terkait dengan kerugian negara nih kan besar banget nih Mas, 193 triliun gitu ya. Selain dengan pembelian dari impor tadi sama harga yang tidak sesuai gitu Mas, kira-kira ada lagi nggak sih Mas kira-kira kerugian negara yang 193 apa aja gitu? Ini kan 1 tahun ya, dan kabarnya Kejaksaan Agung kan merapel menjadi 5 menjadi 1 kuadriliun gitu. Cuman itu kan masih asumsi kan, yang menarik adalah nanti mungkin apakah di persidangan bisa dibuktikan ya terkait dengan 193 triliun itu emang betul seperti itu, apakah lebih kurang atau jangan-jangan jauh lebih besar daripada itu gitu ya. Tapi memang ada beberapa pertanyaan, misalnya ini juga sekalian nanya juga nih ke Mas Abra yang pakarnya. Pertama, di dalam nilai atau yang sudah dikeluarkan oleh Kejagung itu ada kerugian ekspor. Nah kan kita ekspor itu sebetulnya kan nggak ada ruginya, kan kita juga dapat pendapatan dari situ. Nah itu masih belum nemu nih Mas Abra, logiknya di mana? Apakah karena keterpaksaan tadi ya, karena memang ternyata spesifikasinya dibuat tidak cocok, sehingga ada impor. Oke lah, ada impor, kita tahu ada kerugian impor untuk BBM atau minyak mentah, tapi ini ada kerugian ekspor. Nah itu kenapa gitu Mas? Itu satu ya, masih ada lagi mungkin yang subsidi ya. Subsidi ini kan Pertalite masuknya ke dana kompensasi. Nah ini apakah memang kok bisa masuk ke subsidi? Apakah 2018 sebelumnya apakah premium juga ternyata di dalam tanda kutip ya di blending juga gitu dengan Pertamax? Iya. Jadi kan kalau kita baca rilis dari Kejagung, jadi dari 193,7 triliun itu terdiri dari 5 komponen ya. Angka nilai dugaan kerugian negaranya. Tadi pertama dari konteks kerugian ekspor minyak mentah sebesar 35 triliun. Jadi ya kita belum tahu nih konteks kerugian ekspor mentahnya detailnya seperti apa, tetapi kan pemerintah ya sebetulnya kan punya jatah. Jadi dari setiap hasil produksi migas di dalam negeri itu ada bagian untuk negara, namanya minyak mentah dan kondensat bagian negara MKKBN. Nah itu pemerintah punya jatah dari hasil PSC, dari hasil sharing buat pemerintah. Nah biasanya dari bagian jatah negara tadi itu akan diserap oleh Pertamina, dibeli oleh Pertamina. Ya itu besarannya variatif setiap waktu sekitar 30-35%. Jadi kewajiban untuk menyerap minyak mentah tadi dalam yang saya pahami adalah konteksnya untuk menyerap hasil bagian negara. Sisanya yang tidak diwajibkan ya
K3S silakan dijual keluar atau diekspor. Yeah. Nah, ketika ada kerugian ini, apakah ya nanti penjualan itu mungkin harganya dianggap lebih murah dibandingkan harga internasional, itu makanya dianggap sebagai kerugian, ya kita juga perlu detail. Ini masih dugaan ya. Kemudian yang kedua, kerugian dalam aspek pemberian kompensasi dan subsidi. Nah, kita tahu kan Pertalite ini menjadi produk subsidi ini mulainya sekitar bulan Juni 2021. Sebelumnya Pertalite, sebelumnya premium. Ron 88. Kemudian muncul Pertalite tadinya JBU, jenis BBM umum, menjadi JBKP, jenis BBM khusus penugasan. Nah, artinya kalau kita lihat tentang waktu kasus ini dari 2018, besar kemungkinan itu juga konteksnya dalam proses pengadaan premium tadi. Karena importasi BBM-nya juga di tahun itu adalah premium juga, 2018 sampai 2023. Jadi premium bisa jadi di blending. Iya. Ada kemungkinan, makanya kan ini lebih parah lagi kan? Makanya ada kemungkinan kalau masyarakat marah dengan Pertalite, tenang aja 2018. Makanya betul ini memang Kejaksaan Agung nanti di sini harus mengungkap seterang-terangnya ini apa yang skandal apa nih yang benar-benar terjadi dalam proses pengadaan tadi, dan dituduhkan kan yang melakukan adalah Pertamina Patraniaga. Sebetulnya kan yang punya otoritas untuk melakukan pengolahan minyak ini kan adalah KPI. Nah, tetapi dituduhkan bahwa Patraniaga melakukan blending tadi BBM, walaupun BBM yang sudah jadi ya. Tapi Patraniaga kan kita dengar menegaskan mereka hanya memberikan zat aditif ataupun value, jadi tidak melakukan blending untuk bahan bakunya. Blending kan dikilang kan? Iya, dan blending itu dikilang, bukan di terminal betul. Patranya kan? Nah, kalau ini betul terjadi, misalnya taruhlah bahwa terjadi proses pengadaan tadi RON 90 maupun RON 88 dengan kalau 88 di harga internasional ada harganya. Kalau 90 ini memang tidak ada harga benchmarknya di MOPS di Singapura. Sehingga ada kemungkinan kenapa harga 92 yang dilaporkan atau diklaim ya karena itu sebagai benchmark aja untuk pembelian harga 90. Dan memang kompensasi untuk BBM ini dari tahun ke tahun sangat besar. Kalau dari Kejaksaan Agung itu nilainya 126 triliun di tahun 2023, memang terkonfirmasi dari hasil audit BPK di tahun 2023 itu realisasi kompensasi BBM itu sebesar 133 triliun. Bahkan di tahun 2022 itu mencapai 200-an triliun. Gitu. Kalau diasumsikan semua Pertalite itu dikonversikan ke Pertamax ya, berarti tadi ya 126 triliun. Iya. Yaitu tadi potensi kerugian karena adanya pengadaan yang tidak sesuai. Nah, tapi lagi-lagi nanti kan kita harus uji lagi nih dari sisi teknisnya, kemudian dari sisi aspek ekonomi makro dan juga dari sisi fiskal seperti apa. Yang jelas negara dirugikan, rakyat sebagai konsumen juga dirugikan. Dan yang sebetulnya yang miris yang dilakukan oleh oknum Pertamina ini, institusi Pertaminanya itu yang dirugikan, para pekerja Pertamina yang selama ini sudah profesional, ya sudah mengabdi, itu mereka juga pasti terpukul. Betul. Ya, kawan-kawan saya di Pertamina ya juga sering beberapa kali juga curhat, mereka juga betul-betul menjadi bulanan-bulanan lah dari masyarakat. Dan bahkan ada beberapa kasus tuh mobil Pertamina itu ditimbuki oleh masyarakat di beberapa tempat itu. Saking ketidakpercayaan adanya kekecewaan tadi. Gitu. Jadi masalah petingginya ya. Masalahnya pejabat-pejabat oknum-oknum tadi. Tapi yang kena imbasnya institusinya. Iya. Cuma gede banget ya itu tadi ya kalau kita melihat dari dari Kejagung tadi ya 193. Iya. Ini kan ngalahin kasus Petral kemarin gitu Mas. Dan ternyata di dalamnya juga ya kalau kata Ahok ya bukan kata saya. Kata Ahok ini orang-orang Petral juga gitu. Petral juga ya. Apalagi ada anaknya yang salah satu dikatakan salah satu mafia migas gitu. Nah kan kita tahu sendiri bahwa almarhum Bang Faisal kan sudah membubarkan Satgas mafia migas ya. Jadi Satgas mafia migas, membubarkan mafia migas, membubarkan Petral lah dalam hal ini. Tapi masih ada nih model-model seperti ini. Menurut Mas Abra kayak gimana? Apakah memang ternyata
harus semuanya nih yang harus ngikut dan memang harus ada willingness dari presiden. Iya, ya karena ini bisnis yang sangat menggiurkan ya, begitu besarnya potensi nilai yang bisa dikorupsi. Ya memang banyak analisis yang mengarah bahwa dalam tata kelola migas ini memang tidak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan. Jadi ada juga dalam konteks ekonomi politik, ya kebijakan ini juga pastinya akan menguntungkan bagi penguasa. Nah ini kan tetapi lagi-lagi harus dibuktikan. Apakah dalam proses tersebut, skandal tersebut memang ada indikasi, ada bukti yang mengarahkan bahwa terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu, kewenangan tadi bisa mengarah ke pejabat-pejabat di lingkup eksekutif maupun di pejabat tinggi negara ketika itu. Nah, Ahok sendiri kan sudah mendorong adanya keterlibatan PPATK. Walaupun itu juga saya yakin juga nggak mudah di dalam era sekarang ini untuk melakukan penggelapan dana, pencucian uang dan sebagainya itu juga semakin kompleks. Nah, tetapi yang penting ya kita berharap oknum-oknum tadi yang terlibat satu persatu mereka mau speak up menjadi whistleblower ya. Semuanya kita berharap itu sehingga ini kita putus mata rantai kebobrokan di sektor migas kita. Gitu. Oke. Nah, terus pemerintah atau mungkin dalam konteks ini ya, Mas Abra, Mas Andri, Menteri BUMN juga mungkin gitu misalkan itu, atau dengan Pertamina sendiri harus seperti apa sih yang dilakukan agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat konsumen gitu supaya masyarakat ini nggak trust issue lagi gitu loh. Iya. Gimana Mas? Iya, kita kan kemarin dengar dari statement Pak Erick Thohir ya, sebagai Menteri BUMN bahwa akan melakukan review total terhadap Pertamina, terhadap tata kelola migas ya. Ya saya pikir ya ini harus bisa dikonkretkan review total itu seperti apa. Harus segera didorong untuk reform dari dalam dulu sebelum adanya proses persidangan. Hal-hal apa saja yang menjadi celah penyalahgunaan kewenangan saat itu supaya tidak terulang lagi. Misalkan sekarang ya kan, ini kan menjadi kekhawatiran juga oleh pejabat di Pertamina untuk membuat keputusan, untuk melakukan kebijakan importasi minyak. Takut mereka. Ya? Nah ini kan khawatir kalau pejabat ini tidak berani mengambil keputusan karena khawatir ini akan mengulang kesalahan yang sama. Ini kan akan mengancam ketahanan energi kita juga. Proses pengadaan minyak mentah dan BBM juga akan terganggu. Jadi juga harus ada jaminan juga dari pemerintah, dari Kementerian BUMN, Kementerian SDM bahwa kebijakan yang akan diambil saat ini dan ke depan ini bisa berjalan normal lagi, tidak mengganggu rantai pasok ya dalam pengolahan minyak mentah di dalam negeri, sehingga masyarakat juga bisa menerima bisa mendapatkan BBM sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Saya pikir ini dalam jangka pendek, dalam jangka setelah ini yang perlu diperbaiki adalah tadi proses pengadaan, proses tata kelolanya harus lebih transparan lagi. Jadi wacana untuk mendorong e-procurement itu memang harus segera bisa direalisasikan. Itu menjadi salah satu cara juga saya pikir. Untuk mengembalikan trust. Iya, mengembalikan kepercayaan publik walaupun ini sangat tidak mudah. Saya yakin ini sangat tidak mudah. Bahkan Pak Treniaga tuh kemarin di rootnya waktu di RDP kita dengar kan dia mengakui bahwa di hari pertama terjadinya pengungkapan kasus itu penjualan Pertamax itu turun 5%. Hanya dalam waktu 1 hari. Dan sekarang apalagi udah bergulir, banyak netizen juga makin meramaikan. Makin panas ya. Ya, ini pasti berdampak terhadap market share Pertamina pasti. Saya ngisi juga di Pertamina, tapi Pertamina kuning. Pertamina kuning. Iya, apalagi sekarang swasta juga jadi kedapatan rezeki juga ya begitu ya mungkin dari kasus ini ya. Betul. Oke, mungkin dari Mas Andri gimana nih Mas, strategi mungkin yang perlu Pertamina lakukan atau dalam ini mungkin pemerintah lah gitu ya. Harus apa sih biar ngebalikin trust-nya masyarakat, Mas? Pertama, menurut saya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abra bahwa ini kayaknya willingness untuk perbaikan secara menyeluruh itu memang harus ada komandannya gitu ya. Ya dalam hal ini menurut saya ya itu adalah presiden. Jadi presiden benar-benar harus komit gitu. Kemarin kan presiden sudah mengatakan bahwa dia sudah akan komit untuk memberantas korupsi. Tapi kan ya kembali lagi kita ingin melihat aksinya sejauh mana begitu ya. Dan dalam hal ini ya kita harapkan bahwa
apapun yang terjadi nantinya, siapapun yang akan kesenggol dalam tanda kutip ya, siapapun itu presiden tidak melindungi itu. Gitu. Kita harapkan memang benar-benar terbuka, transparan, gitu ya. Karena kalau sedikit saja bahwa terlihat pemerintah dalam hal ini presiden menutupi ada yang berusaha diselamatkan nih, gitu ya, itu pastinya publik tidak percaya gitu ya dengan hal itu. Dan tentunya kita harapkan juga kepada publik. Jadi publik sebagai bagian dari civil society juga harus melihat secara secara detail, secara kritis. Ya harapannya adalah jangan sampai nanti berubah lagi fokus dari publik. Kemarin misalnya kasus pagar lautnya hilang gitu aja kan sebetulnya. Hilang begitu aja, terus saya nggak tahu LPG, dan sekarang masalah korupsi Pertamina. Nanti geser lagi ada masalah baru lagi, hilang aja lagi itu fokus dari netizen, fokusnya pasti akan berubah-berubah. Nah ini yang menurut saya harus konsisten, menurut saya publik itu harus konsisten bahwa ini kita liatin bareng-bareng nih, termasuk ya Indef akan terus mengawal ya isu komit ya Mas ya, kita terus mengawasi begitu sebagai bagian dari legasinya Pak Faisal yang pernah ada di Satgas Mafia Migas. Oke, kita udah banyak banget nih diskusi yang sangat panas ya. Dari awal gimana nih kasus korupsi bisa terjadi, terus sampai kira-kira siapa aja yang terlibat gitu ya, sampai kira-kira harus ngapain sih Pertamina gitu untuk mengatasi ketrust issue-an masyarakat ini. Nah mungkin untuk terakhir nih Mas Abra, Mas Andri, mungkin ada satu kata yang menggambarkan dengan kasus korupsi Pertamina ini sekarang seperti apa, satu kata aja Mas. Mas Andri mungkin dulu. Apa ya? PHP kayaknya. PHP. Emang Pertamina ngasih PHP aja sih. Aduh. Oke, mungkin Mas Abra satu kata. Iya. Transparansi. Transparansi. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Gelap. Sekarang udah gelap. Indonesia gelap. Indonesia semakin gelap ya sepertinya ya. Oke, mungkin aku satu ada Bill. Oke, silakan. Menutup ya. Mungkin ini. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong gitu. Gitu kali ya. Gini aja kok harus bohong sih. Gini aja kok harus bohong sih gitu kan ya. Nggak boleh ya, jangan deh. Oke, nah jadi kalau kita lihat nih kasus dugaan korupsi di Pertamina ini bukan soal blending aja nih, tetapi juga bagaimana tata kelola energi kita yang masih punya celah nih untuk dimanfaatkan dan disalahgunakan gitu. Nah dengan adanya kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun itu, nah pasti ada banyak nih pertanyaan yang harus dijawab dari pengadilan nanti ya, kayak siapa aja yang bakal bertanggung jawab, terus celah apa nih sistem yang bisa dibobol, dan yang paling penting apakah bakal jadi momentum tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Abel untuk pembenahan migas kita, atau sekedar ya udah menguap gitu aja ya. Nah menurut kalian apakah kasus ini bakal tuntas atau malah tenggelam nih seperti kasus-kasus yang sudah-sudah? Komen dan diskusi bareng di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube Indef dan share podcast ini biar kita bisa terus bahas isu-isu ekonomi politik yang penting buat kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Andri, Mas Abel. Terima kasih Agung, Mas Andri. Thank you. Selamat menjalankan puasa semuanya. Selamat menjalankan puasa teman-teman.